Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang belum selesai di minggu lalu ya. Nah, salah satunya yang belum kita pelajari itu adalah modus ya, modus untuk data di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Modus dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya
Nah, misalnya gini lah. Nah, ini. Ya. Ini file PDF saya sudah muncul belum? File dalam format PDF sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini ada data mengenai waktu pelayanan ya, waktu pelayanan di suatu kasir ya. Nah, kita lakukan sampling ya. Ternyata ada 5 kejadian yang waktu pelayanannya 15 sampai 21 detik. Ada 9 kejadian yang lama waktu pelayanannya antara 22 sampai 28 detik ya, dan seterusnya ya. Nah, seandainya kita diminta untuk menentukan modus ya. Apakah modus waktu pelayanan ini ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ya. Nah, coba kita pindahkan dulu tabel tersebut dalam format Microsoft Word ya. Nah, ini MS Word-nya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita Sudah, coba Pak. salin datanya ya. Kita coba salin datanya. Kita buat tabelnya di sini ada 2 kolom, kemudian 6 baris. Ini ya. Oke, yang pertama ini 15 sampai 21 detik. Berikutnya 22 sampai 28 detik. Berikutnya 29 sampai 35 detik. Berikutnya 36 sampai 42 detik. Berikutnya 43 detik sampai 49 detik. Nah, ini waktu layan. Dalam satuan detik. Ya. Kemudian yang 15 sampai 20 detik itu ada berapa kasus? Nah, ini adalah frekuensinya. Nah, yang 15 sampai 21 detik itu ada berapa kasusnya? 5. 5 kasus. 9, 12, 8, 6. Nah, ini. Nah, kata sobatnya masih terlihat? Masih terlihat? Masih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Oke, sekarang kita tentukan modusnya ya. Tentukan modus. Tentukan modus. Nah, langkah pertama ya itu kita tentukan dulu kelas modus ya. Kelas modus ini adalah kelas yang frekuensi kemunculannya paling tinggi ya, atau paling banyak ya. Ini yang frekuensi paling banyak nih kan 12 ini ya. Nah, jadi kelas modusnya ini nih ya, ini kelas modus. Nih. Kelas modusnya adalah kelas 29 sampai 35 detik. Ya. Nah, kemudian kita tentukan tapi bawahnya. Ya. Tapi bawah itu rumusnya apa? Ingat batas bawah dikurangi setengah. Ya. Itu 29 dikurangi setengah. Ya. Detik. Sama dengan 28,5 detik. Itu namanya tapi bawah kelas modus. Ya. Kemudian selisih berikutnya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya. Itu lambangnya delta 1. Ya, lambangnya delta 1. Yaitu 12 dikurangi 9 ya, 12 ya, dikurangi 9. Dikurangi kelas sebelumnya. Yaitu 3. Berikutnya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Ya. Sesudahnya. Yaitu delta 2. Yaitu 12 dikurangi 8. Ya, ini kan kelas sesudahnya 8. Yaitu 4.
Kan? Nah, berikutnya ada lebar kelas. Lebar kelas itu rumusnya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah, ya. Nah, tepi atasnya sendiri berapa? Ya, itu adalah batas atas ditambah setengah. Batas atasnya kan 35. Ya, ini kan 35 batas atas. Yang ini ya, 35 tambah. Nah, ya. Itu detik. Itu 35,5 detik. Ya. Nah, kelas sebelumnya ini tepi bawah, tepi bawah maksud saya, bukan kelas sebelumnya, tepi bawah. Ya. Batas bawah dikurangi setengah. Ya. Tinggal lebar kelas. Lalu tepi atas dikurangi tepi bawah. Berapa? 35,5 dikurangi 28,5. Yaitu 7 detik. Ya kan? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ya. Nah, berikutnya kita masukkan ke dalam rumus modus. Ya. Modus sama dengan tepi bawah ditambah delta 1 per delta 1 ditambah delta 2. Ditambah delta 2 dikali lebar kelas. Itu rumusnya. Sehingga modusnya bernilai, tapi bawahnya berapa? Tapi bawahnya 28,5, ya kan? 28,5 detik. Tambah delta 1, delta satunya 3, ya. Per delta 1 ditambah delta 2. Delta 2-nya 4 kali 7 detik, ya. 7 detik itu adalah lebar kelasnya. Ya. Sama dengan 31,5 detik. Ya, inilah modusnya. Ya. 31,5 detik. Menghitung modus, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada pertanyaan untuk penghitungan modus? Bisa dipahami? Oke. Bisa, Pak. Oke. Ya, sekarang kita coba lanjutkan ke yang lain lagi, yaitu penghitungan variansi dan simpangan baku. Ya. Variansi dan simpangan baku untuk data di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi kita pakai data yang sama, ya, pakai data yang ini misalnya saja. Ya. Tentukan variansi dan simpangan baku dari hasil sampling di atas. Ya, jadi anggaplah ini adalah data hasil sampling, ya, misalnya begitu. Ya. Nah, bagaimana menghitung
variansi dan simpanan bakunya. Ya. Di beberapa minggu lalu kan kita pernah belajar juga variansi dan simpanan baku. Ya. Nah, kalau gitu bedanya apa dengan yang ini? Ya. Kalau yang pertemuan lalu, ya datanya itu tidak dikelompokkan. Ya. Kalau yang lalu seperti ini nih, contohnya apa namanya itu soalnya ya, kayak gini nih. Nah, kalau yang minggu-minggu lalu, ya, jadi datanya itu tidak dikelompokkan, tapi menyebar begini nih. Ya. Nah, kita sudah belajar bagaimana menghitung variansi dan simpanan bakunya. Ya. Nah, cuma sekarang datanya itu ini terkelompok, ya, terkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini bagaimana cara menghitung variansi dan simpangan bakunya. Ya, itu yang jadi masalah. Sebentar. Kalau di kalian tayangan yang muncul Microsoft Word atau PDF sekarang? Yang soal, Pak. PDF, Pak. Yang PDF ya? Oke. Yang PDF, Pak. Kayaknya nge-stuck. Oke. Sekarang kita ke Microsoft Word. Nah, nih. Ya. Nah, sekarang datanya dalam bentuk begini nih. Ya. Nah, sekarang coba menyelesaikannya gimana? Ya. Kita gunakan rumus. Ini rumusnya sedikit berbeda ya. Nah, di sini variansi sampel. Ya. Variansi sampel untuk data yang di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, rumusnya itu adalah di sini sigma. Ya. I sama dengan 1 sampai K. K itu adalah banyaknya kelas. Ya. K itu adalah banyaknya kelas. Nih, ya. Dari FI kali selisih antara titik tengah kelas MI dikurangi rata-rata. Ya. Nah, dibagi N min 1. Ya. Dimana N ini adalah jumlah frekuensi ya. N ini adalah jumlah frekuensi. Nah, itu rumusnya. Ya. Nah, sekarang untuk kerjaannya, coba kita pindahkan ke ini ya, ke Excel ya, biar cepat ya. Kita pindah ke Excel. Nah, ini file Excel-nya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. Oke, sekarang kita salin data yang tadi. Itu tadi yang pertama itu ini waktu layan ya, ini waktu layan. Ini ada batas bawahnya, ada batas atasnya. Yang pertama itu 15 sampai 21, berikutnya 22 sampai 28, berikutnya 29 sampai 35, berikutnya 36 sampai 42, berikutnya 43 sampai 49. Nah, kemudian frekuensinya itu kelas pertama 5, kelas kedua 9, ketiga 12, berikutnya 8, berikutnya lagi 6. Nah, itu ya, ini datanya udah kita salin. Tuh, ya. Nah, sebelum menghitung variansi ya.
yang harus dihitung pertama kali adalah rata-rata, ya, rata-rata. Nah, untuk menentukan rata-rata, kita tentukan dulu titik tengah kelas. Ya. Rumusnya apa? Masih ingat untuk menentukan titik tengah kelas? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya. Demikian juga untuk kelas yang kedua, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya, dan seterusnya. Ya, sehingga dapat titik tengah kelas. Ya. Kemudian kita kalikan frekuensi dengan titik tengah kelas. Ya, kita kalikan frekuensi kali titik tengah kelas. Ya. Yang kedua juga sama, frekuensi dikali titik tengah kelas. Ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya dijumlahkan. Jumlahkan. Ya. Demikian juga frekuensi. Dijumlahkan. Ya. Nah, di sini kita akan memperoleh rata-rata. Ya. Adalah jumlah dari FI kali MI dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, jadi rata-ratanya adalah 32,18 detik. Ya. Itu rata-ratanya. Nah, kemudian setelah itu apa? Ya, kita kurangi masing-masing titik tengah ya, dengan rata-rata. Kita kurangi. Ya. Jadi untuk kelas yang pertama, titik tengah ini dikurangi rata-rata. Ya. Kemudian berikutnya titik tengah dikurangi rata-rata. Demikian seterusnya. Ya. Ini dikurangi rata-rata. Ya. Kemudian ini dikurangi rata-rata. Berikutnya ini dikurangi rata-rata. Ya. Nah, berikutnya adalah mengkuadratkan. Ya. Kuadratkan. Jadi sama dengan ini pangkat 2. Ya. Ini pun sama. Ini pangkat 2. Demikian seterusnya. Nah, kemudian kita kalikan. Ya, kita kalikan frekuensi dikalikan dengan yang tadi. Jadi sama dengan frekuensi dikali ya, dengan frekuensi dikali dan seterusnya. Kemudian jumlahkan. Nih. Nah, ada pelajaran nilai variansi. Variansi dengan. Nah, ini dibagi N-1. Ya, dibagi 40 dikurangi 1. Nah, dapatlah nilai variansi. Ya. Nah, supaya ini kita seragamkan banyaknya desimal. Terapi kita seragamkan banyaknya desimalnya. Gitu. Ya. Nah, ini kita salin ke Microsoft Word. Karena kalau kalian ujian ini kan harus dituliskan caranya ya. Jadi ini harus ditampilkan. Nih. Copy paste. Nih.
Nah, ini. Nah, kita kerjakan. Dituliskan caranya. Rata-rata sama dengan ini tadi yang 1287 ya, detik dibagi 40. Nah, tadi sudah dihitung sama dengan, lihat di Excel, nih, 32,175. 32,175 soalnya detik. Ya. Nah, kemudian variansi sampel, karena ini adalah hasil sampling. Gunakan rumus ini. Sama dengan berapa? 2.987 2987,775 ya. Detik pangkat 2 dibagi N-1. Nah, itu ya. Mendekati. Nah, kita lihat di Excel-nya berapa? 76,61. Nah, 76,61 detik pangkat 2. Itu variansi. Ya, ini variansi. Kemudian juga ditanya apa? Simpanan baku. Ya, simpanan baku adalah akar dari variansi. Simpanan baku itu adalah akar dari variansi. Sama dengan akar dari 76,61. Ini mendekati berapa? Nah, kita gunakan Excel saja. Akar dari 76,61. Nah, 8,753. Ya, itu. Nah, itulah sudah saya contohkan bagaimana cara menentukan variansi dan timbangan baku ya. Data yang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, tadi gimana cara menghitung simpangan itu, Pak, yang di Excel? Main di Excel, oke. Siapa yang bertanya tadi? Yang bertanya siapa? Yang bertanya siapa? Lailatul, Pak. Oh, Lailatul. Nah, ini caranya menggunakan fungsi SQRT ya. Nah, jadi gini nih. Misalnya gini, kita ingin tahu berapa rata-rata dari berapa akar kuadrat dari 25 misalnya ya.
akar kuadrat dari 25, ya, kita ketik SQRT 25. Ya, nah akarnya kan 5. Ya, jadi pakai fungsi SQRT. Nah, ini pun sama, kita mau cari akar dari variansi. Ya. Cuman baku sama dengan SQRT kurung buka. Nah, diklik aja yang ini. Ya. Tuh, kurung tutup. Dapat angka ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Kalau yang variansi, Pak? Yang variansi ini? Ini. Saya ulang ya. Ya, sama dengan klik yang ini. Ya, jumlahnya kan, itu jumlahnya. Dibagi kurung buka N min 1 kurung tutup. Gitu. Ya, ada lagi? Lailatul, bisa dipahami nggak? Iya, Pak, bisa. Terima kasih. Oke, ya. Pertanyaan lain? Nah, ya. Kalian itu mendapatkan 4 rumus, ya. Ada rumus variansi populasi data tersebar. Ya. Ini materi yang lalu, minggu lalu, ya. Ini ada variansi sampel data tersebar. Ini pun sudah di minggu-minggu yang lalu, ya. Ini lagi variansi populasi untuk data, ya, dalam tabel distribusi frekuensi. Ya. Ada lagi variansi sampel data dalam tabel distribusi frekuensi. Ya. Kalau yang ini variansi, nah ini yang ini itu rumusnya mirip dengan yang ini, mirip yang ini rumusnya, serupa dengan ini. Populasi bedanya di tanda ini simbolnya, ya, simbolnya lain, simbolnya sigma ini, dan pembaginya n, bukan n-1. Ya. Nah, kalau yang ini barusan tadi yang sampel, yang ini kan rumusnya yang sampel. Tuh. Nah, kalau ini udah minggu lalu kan, ini udah minggu lalu, ini udah minggu lalu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, ya. Kalau untuk soal ini, untuk soal yang nomor 4, ini pakai rumus yang mana? Coba kita baca, ya. Divisi pengendalian kualitas suatu perusahaan terdiri dari seorang kepala divisi dan 4 orang anggota divisi. Jadi semuanya ada 5 orang nih di divisi ini. 1 kepalanya, 4 anggota. Ya. Nah, berikut ini adalah data mengenai jumlah jam kerja di bulan Agustus 2016 kelima orang itu. Ya. Jadi ada yang 205 jam, ini ada 195 jam, dan seterusnya. Ya. Tentukan variansi dan simpangan baku jumlah jam kerja kelima personil divisi tersebut di bulan Agustus 2016. Nah, untuk soal begini, kalian pakai rumus yang mana? Apakah Variansi populasi bukan, Pak? variansi populasi yang data tersebar atau data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Kan tadi ada 4 data rumus. tersebar. Ya, betul. Ya. Jadi untuk soal nomor 4 ini, kita gunakan rumus variansi populasi untuk data yang tersebar. Ya.
Nah, mengapa kita pilih yang tersebar? Karena data ini tidak dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi kita pakai yang data tersebar. Ini yang pernah dipelajari minggu lalu. Ya. Nah, kenapa pakai yang populasi? Ya. Nah, karena ya data ini adalah data yang melibatkan semua anggota populasi, ya, bukan hasil sampling. Ya, di sini kan populasinya ada 5 orang, ya, kepala divisi 1 orang, 4 orang anggota. Jadi semuanya ada 5 anggota populasi. Dan terhadap kelima orang ini, ya, semuanya diambil datanya, ya, berarti bukan sampling, ya. Nah, lain halnya kalau begini, di divisi ini ada 5 orang, tapi yang dimintai datanya hanya 3 orang, misalnya saja, dan ada 5 orang, ya, diambil datanya cuma 3. Nah, berarti itu sampling. Ya, berarti kita pakai rumus sampel. Ya, itu. Nah, bagaimana mengerjakannya? Ya. Oh ya, berarti datanya disalin lagi. Ini sambil mengulang lagi yang minggu lalu ya. Kita ulang lagi sedikit ya supaya kalian ingat lagi. Ya. Nah, datanya tadi coba kita salin lagi. Ya. Datanya itu berapa? Sebentar, sulit ini pengendalian ini nih. Ya. Jadi datanya itu 214 jam, bukan, 205 jam, 195 jam, 217 jam, 243 jam, dan 190 jam. Nah, ini datanya. Ya. Nah, kalian bisa gunakan Excel ya untuk menghitung ini. Ya. Lebih mudahnya kita gunakan Excel. Ya. Kalian sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, kita pindahkan ke Excel. Tadi angkanya 205, kemudian 195, 217, 243, 190. Nah, sekarang kita ingin tahu apa namanya rata-rata. Ya. Sama dengan average blok aja nih, di blok begitu, tutup dapat 210 ya. Kemudian variansi sama dengan par titik P ya. Kalau populasi